Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa kembali di Studio Christian Channel. Pada kesempatan ini, saya berterima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Tanpa berlama-lama, Bapak Ibu semua, mari kita dengarkan debat antara apologet Kristen Indonesia melawan polemikus Islam. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Emang kenapa sih dia? Tapi ya semenjak kalah memang bahaya juga memang kalau battle di Superbowl. Kalau emang kalau itu ada sesuatu masalah nggak yang lebih besar nanti? Maaf Bang Cina, noise banget deh suara orang. Oh ya bentar, aku mute dulu ya. Diam aja, udah bikin timer. jadi nggak jelas. Dibuat tema Juma Karam Bang Cina. Cuma mencret. Gitu. Juma nggak apa-apa, Juma Karam. Meninggoy. Iya, emang apa sih maksudnya, ada situasi buruk nggak sih kalau dia ngomong atau gimana sih? Atau gimana sih? Apa sih ini permasalahan Juma itu? Bang, kita lihat fenomenanya sekarang Juma udah sepertinya tidak dipercaya lagi oleh orang-orang pengikutnya gitu loh, maksudnya. Terus iya, emang ada masalah besar di dalam kehidupan lu semua ini, gimana sih maksudnya? Gua ngingetin orang, biarin kembali ke Zuma. Iya, itu kan pendapat orang bang, hak semua. Gua kasih tahu orang, kasihan Zuma. Nanti dia emang perlu diem sendiri, meninggoy. Kan kita nggak pengen kayak gitu terjadi. Iya, dalam kata-kata lu kan sebaliknya bang. Ini mah iya di dalam kata Cuma pemikiran lu, gua bertanggung jawab dengan apa yang gua sampaikan, gua nggak bertanggung jawab dengan apa yang lu pikirkan. Tuh. Terus gimana? Ya Maksudnya terus apa lu nggak minum racun aja sekalian? Kenapa gue disuruh minum racun? Apa sih? Lalu terus. Ada jadi baperan sih. Enggak bang, bukan baperan. Ini apa sih? Baperan lah. Enggak, gimana sih? Apa yang dipermasalahin sih? Gitu loh. Ya, Emang mempermasalahkan. ya, itu kan urusan orang, bro. Lu yang mempermasalahkan kok, gimana sih? Kan berakibat fatal nggak sih di kehidupan kita? Apa gimana sih? Nggak ada. Emang kita peduli? Nggak ada. Nah itu, kenapa itu? Cuma masalahnya RDF. Si Juma ini makin kurang drastis yang menggemarinya karena kalah debat sama RK. Kasihan, aja biarin lo. Kan kebenaran kan itu kan bukan dari Zuma doang, banyak. Kebenaran itu kebenaran. Emang kebenaran itu apa sih bedanya sama benar? Di Zuma Karam karena kebenaran dengan benar apa bedanya? Iya nih, si Zuma Karam kenapa? Kebenaran. Karena ilmunya bisa dijengkalin orang. Enggak, si Zuma kenapa Karam? Kenapa? Kalau debat. Lambungnya bocor cuy, lambungnya bocor. Iya, karena apa? Penyebabnya apa? Bilangin kalah debat sama RK. Iya, debat. Kalau debat itu karena kebenaran atau benar? Ya emang selama ini Juma debat itu karena Juma benar. Gimana sih kamu? Kalau debatnya karena kebenaran atau benar diri sendiri, dia berdua tuh. Sejak kapan ngomongin Juma itu benar atau kebenaran? Iya, sejak kapan kamu mengatakan Juma selama ini benar? Debat itu apa yang dituju sih bang? Benaran perspektif kan? Kamu itu. Yang intinya faktanya dia kalah debat. Di pamor. Debat itu nyari koin. Kalau debat itu yang dituju apa sih? Nyari koin, nyari pamor. Nyari koin, betul, nyari Debat koin. ini
debat Nyari ini. koin, nyari Nyari pamor, koin, terus apa? bukan cari Ya, terus pembelajaran. kenapa bang? Itu haknya dia bang. Iya. Astaga Tuhan Yesus. Kita juga haknya kita untuk bernarasi. Apa Ya salahnya? udah, terus ini gue permasalahin nih, kenapa sih? Nah, kenapa lo permasalahin? Kenapa lu permasalahin hak Indonesia ini kita? ada undang-undang nomor 28 bebas berpendapat. Bebas berpendapat. Kenapa? Ya gue juga bebas berpendapat. Kenapa? Gue juga bebas lah. Ya, gue bebas berpendapat, kenapa lo larang-larang? Lah dia juga ngapa lu larang-larang? Siapa yang larang Zuma? Gue tanya. Ada nggak statement kami ini di atas ini yang ngelarang Zuma? Ada nggak? Nggak ada. Macet. Ya udah nih, gue bilang berdebat itu mencari kebenaran. Nyari atau koin, nyari pamor. Nyari koin gimana? Gimana atau sih? siapa? Iya memang nyari koin Nyari di TikTok. koin. Di TikTok lu nyari pembelajaran agama mana dapat lah. Lu kalau mau Koin. belajar agama di pondok pesantren, Ah, kalau mau belajar betul. agama di gereja sana, Hmm. kan di TikTok. Salah alamat lu. Iya, berarti ini untuk senda gurau doang ya bang ya? Bukan sendagurau, entertaining. Ah, iya sama baik. Beda lah bos. Emang Senda gurau mah entertaining lawak lah. Emang lu dapet duit bang? Ya dapat aja lah. Gimana Mana? sih? Mana? Kepo. Mana? Ya. Kepo lu. Gimana lu? Tahu. Kenapa harus diturutin duitnya? Kan dia udah nyatain bang. Ya memang dia dapat duit bang. Bentar. Bang Albertus, polo-polo dong Bang Albertus. Terus gini, menurut kamu RDF, kenapa pamor Zuma itu drastis jauh berkurang? Menurutmu kenapa? Sebentar, saya sebentar aja ya. Lanjut Bang Albertus. Bang RDF, kau pernah lihat fittingnya Zuma nggak? Dia bisa naik mobil mewah, mobilnya bagus. Kamu aja belum pernah naik loh. Panik. Loh. Kamu aja belum pernah naik mobil mewah loh, mobil bagus loh. Kasihan loh. Si Zumanya malah pamer pakai mobil mewah tuh. Naik mobil tuh, pakai masker. Bisa makan enak. Gimana sih? Open donasi Iya. kayak iklan. Mobil katanya mau ke kantor BUMN Bang Albertus. Makanya gitu loh, kok nggak cerdas gitu loh ya. Heran saya. Oh, kalau Kalian Namanya- aja masih namanya kalian debat. aja masih naik Iya. naik angkot loh. Namanya debat di TikTok itu pasti nyari koin, namanya Kuota entertaining. kuota aja lo masih Jangan ngepleng baper wifi di di warkop. bawah. Coba Kalau dipikir pembelajaran dong. itu langsung ke ustadz, ke pendeta, ke romo. RDF naik lagi kau. Coba gimana tuh? Nih. Kuota kamu aja masih dompleng di wifi di warkop lo. Kasihan kan? Saya kasihan loh lihat yang itunya. Aduh, miris saya. Di Zumanya bisa naik mobil mewah tuh. Kalian aja belum pernah naik tuh, Bang. Belum pernah merasakan duduk di mobil mewah tuh. Belum pernah makan di restoran tuh. Kalian makannya di warung paling. Warteg. Coba dipikir dong. Itu pun kuahnya yang banyak ya Bang Albertus ya. Iya, ikannya Ikannya dikit. cuma kerupuk, Bang. Sama sambal. Kayak makan ini Bang Trut, apa namanya, restoran Padang, lebih banyak bumbunya, lauknya dikit. Loh, Betul. kita ini sama Tuhan dikasih akal budi loh. Pakai dong. Dikasih hati nurani, dipakai dong. Ya kalau misalnya dia makan. Kalau nggak mau dipakai nanti diambil lagi loh sama Tuhan loh. Akal budinya sama hati nuraninya diambil loh. Kalau orang Indonesia ini punya akal budi, nggak mungkin terpuruk kayak gini. Iya. Korupsi 158 M, mati masuk surga. Pakai logika aja loh gitu loh, cobain. Si Sumanya bisa naik mobil mewah, makan di restoran. Pengikutnya malah makan di warteg. Ngoceh. Dia orang itu juga gitu. Ya udah gitu aja teman-teman.
Nyadarin orang gampang aja kok, suruh lihat aja tuh. Witi-witinya cuma tuh. Betul Bang Albertus. Udah, aku nyewa ya. dari bawah ya, udah Parah turun itu yang orangnya. donatur dolarnya Oh, itu. lanjut beraktivitas Bang. Get busy. Iya, oke. Udah Makasih. follow belum? Iya. Pak Albertus. Udah, kalau Bang Yang Truk ini. udah tak follow semua pokoknya. Iya, Jangan iya, iya. kuat. Bang Truk, hampir murtad itu udah tak follow semua pasti. Iya, iya, iya. Saling follow-follow ya. Ya. Oke. Makasih teman-teman ya. Selamat Yo. melanjutkan ya. Ya, God bless you. Saya naik ini cuman gemes aja loh lihat gitu. Hmm. Ya, oke. Ya nanti naik. Kalau dia naik lagi aja Bang. Kekasih yang dulu. Iya, kita kan nggak bela siapa-siapa. Memang kan nyatanya pendukung Juma sekarang kalau dia live itu jauh berkurang kan begitu. Iya betul. Faktanya gitu Bang Trut. Akibat apa? Akibat kalah debat akhir-akhir ini sama RK. Betul. Dari situlah dia Bang hampir saya mulai berkurang. Betul. Setuju. Coba kau lihat Zuma menangis. Sekarang lebih naik ini ya Yusuf PI ya. Kalau nggak salah ya. Benar. Itu gara-gara Bu Yuni itu. Naikkan Bu Yuni host. Ada di bawah dia. Ya, salah satu penggemarnya Yusuf PI banyak gara-gara Bu Yuni loh. Oh iya. Naik Ibu Putri Yusuf Bidadari. PI dapat donatur, Yuni dapat tongotur. Jangan-jangan. Mana Bu Yuni? Naik dulu Bu Yuni. Itu udah Naik. naik Bang. Besarkan dia. Besarkan dia. Dasar. Besarkan dia. Langsung. Gak tobat-tobat sih Bu Yuni nih. Yang siang yang panas Besarkan dia. ini kalian ini gosipin Juma terus. Besarkan Bu Yuni host. Besarkan dia. Besarkan Bu Yuni. Aku di bawah. Benar kerjanya. Sebelah nih kalian malah ngoceh-ngoceh di sini. Kenapa kalian? Malah sama gua memang asam. Woi. Nah, Keren. Open cam lo. Open cam. open cam. Enggak gini, lu udah kayak jangan open ya. Gini, si Juma lagi ngoceh-ngoceh di sebelah. Kalian ngoceh-ngoceh Juma di sini. Kalian ini kayak kurang gawe, kurang kerjaan. Kenapa? Ya, justru kerjaan kami ngoceh-ngoceh Bu Yuni. Ya iya kan? Dan kalian cuma ngoceh-ngoceh Juma yang enggak ada faedahnya gitu. Padahal dulu dia tiap detik BAB buat komal bahas Juma terus BAB. Juma murtad. Saya Gawat. dikatakan murtad. Gue Sekotak. bukan Komar, bukan bahas Jumanya, gue bahas narasi dia. Tapi kalian sekarang dikasih ini kalian membahas di Jumanya, beda dong, beda kelas kita dong. Ketawa Yuni itu kan gua nggak tahan. Tukang urut muka kotak. Bebe, dia datang gue siap pakai lipstick. Ngorot. Muka kotak. Si Bebe ngamuk-ngamuk kan malah gue berlipstick kan. Sakit. Ada apa sih kalian Juma melulu Juma dulu? Nih, Bu Yuni ini dulu. Coba dulu waktu aku diskusi sama Yusuf PA itu, Bu Yuni ikuti kata-kataku. Biarkan agak lama dia bernarasi. 5 menit bubar diskusinya. Iya, Bu Yuni. Sama orang lain juga nggak mau. Aku diminta si Fanan kan si Murtad kan mau diskusi sama dia. Nggak mau dia. Bukan nggak mau, nggak dibaca, nggak dibalas. Kayak gitu sih. Iya karena dia takut. Si Yusuf PA-nya takut. Takut dia disuruh baca kitab. Ya. Kan orang-orang pengikut-pengikutnya merasa Yusuf PI itu benar. Robi Amala, dia baca Robi Amila. Ketawa gue langsung ngakak-ngakak ditunjukin huruf gondol. Dia baca Robi Amila kata dia. Robi Amila dari Hong Kong, gue bilangin kayak gitu dari bawah. Robi Amala kata Nabi, berarti Nabi Yusuf pada zamannya bahasa Ibrani ya berarti. menurut maksud Allah. Dia tahu maksud Allah, Cuk.
Maksudnya Kayaknya Bu Yuni nih. Si gue lihat tadi Viti si siapa si Edis masuk ke tempatnya si Alif. Ya tentang rob aja gak? Ditanya sama-sama Paulus juga Rasul kan? Apa Rob juga? Bukan. Abur deh. Paulus Rob. Iya, karena Nabi Muhammad kan Nabi Muhammad Rasul. Ada ayatnya. Iya, makanya ditanyain sama si Edis, apakah kalau umpamanya Rasul itu kalian juga kan sama-sama kan dalilnya sama-sama mengikuti. Kalian juga kan mengikuti Paulus. Dan kalian juga mengatakan Paulus itu kan Rasul. Ya mana orang Kristen ngikutin Paulus? Kalau orang Kristen ngikutin Paulus harusnya namanya Paulsen, bukan Kristen. Wah, ini udah mancing-mancing debat Bu Yuni ini, mancing-mancing debat. BAB susah sama Bu Yuni, BAB. Yuni. Tahu kenapa susahnya? Kalian itu harusnya bukan Islam. Bukan pengikut Muhammad, kalian itu pengikut ulama. Susah sama Bu Yuni. Nanti Adam mendekati pohon, di gambarnya Adam. Orang kan sama gambar pohon. Di gambarnya kemarin. Kemarin digambar sama dia. Sejarah itu digambar. Jadi itu apa itu? Kalau tulisnya itu pohon ya bukan pohon. Itu jadi binatang. Artinya yang ngomong sama Nabi Musa itu siapa? Pohon apa Allah? Enggak, di situ dibilang itu pohon, berarti itu bukan pohon, itu binatang atau kayak gimana dulu? Aku ngomong sama si Trut dulu. Oh iya, Trut nih memang lu jangan ngerubah-rubah Al-Quran lu Trut. Iya makanya tak bilang. Shalom, selamat siang, shalom semuanya. Siang. Masih ya, shalom. Karena dalam Bible yang dia pertanyakan dalam Bible ada pohon. Bu Putri, Bu Yuni boleh bertanya Bu? Saya orang awam. Nggak boleh. Kita lagi diskusikan tentang Juma dulu. So, tadi ngajak-ngajak debat. Ada orang mau debat nggak mau. Saya orang awam Bu, mau bertanya. Al-Quran itu perkataan siapa Bu? Al-Quran itu firman Allah, bukan perkataan seperti kita. Oh ya, firman Allah. Di Ahtarim ayat 8 itu yang berkata itu siapa Bu? Karim ayat 8. Ya, saya bacakan dari sini aja Bu. Kan. Oke. Dan terjadi lagi. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan tobat yang semurni-murninya. Maksudnya tobat nasuha. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu. Ini yang Tuhan di sini yang mana, Bu? Karena ini kan perkataan Allah, firman Allah, yang menyuruh orang-orang untuk bertobat. Terus mudah-mudahan Tuhanmu ini Tuhanmu siapa lagi? Berarti dia punya Tuhan lagi dong. Teman-teman di follow ya akun The Truth yang baru ya. Itu tuh di follow ya. Silakan Bu. Sampai 200 Yuni biar bisa ditanggapi on cam. Bu. Sabar dulu Salom. Di follow ya teman-teman yang The Truth 14 biar bisa on cam. Oke lanjut. Siap. Oh, Bu Yuni itu ditanggapin. Dia bilang jangan debat malah debat. Malas gue pertanyaan-pertanyaan kayak orang nggak sekolah kayak gini nih males jadinya. Macet. Macet. Terus saya bertanya. Kan ada Allah, ada Rob. Macet. Itu betul. Pertanyaan Bang Salom itu masuk akal. Betul, macet. Bahasa Indonesia Kumaha. ngerti apa nggak ngerti gimana ya jadi bingung sayanya. Loh, itu kan Allah. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian. Mudah-mudahan Tuhanmu menghapus dosamu. Itu Allah sendiri yang berkata loh. Itu Allah berfirman. Mudah-mudahan Tuhanmu. Itu kan belum pasti juga sih berarti. Mudah-mudahan. Terus Tuhanmu Iya, itu ada siapa? ayatnya, ada Pertanyaannya Rob. Tuhanmu siapa? Ada Robmu, betul nggak Bang Salom? Ya betul. Ada kata Tuhan kan, Rob kan Iya. di situ. Ada Tuhanmu loh itu. Padahal yang berkata kan Allah. Aturannya kan kalau sama dia berkata, mudah-mudahan aku mengampunimu, menghapus dosamu. Kan bisa begitu. Karena itu kan Lucu. perkataan Allah. Ayat itu Trut, dia kan begini Trut, bunyinya.
asa rabbukum ayyukafiro angkum. Artinya kan boleh jadi Tuhanmu akan mengkafirkan kalian. Nah, pakai rob juga kan habis itu. Rabbukum ayyukafiro angkum. Waduh. Udah disuruh bertobat malah kata Tuhannya nanti kamu yuk kafir. Udah disuruh bertobat boleh jadi Tuhanmu akan mengkafirkan kalian. Berat saudara. Jawabannya Ibu Putri Kok tiba-tiba jadi patung Bu Yuni? Hah? malah jadi berhala, diem. Males aku, jujur aku males sama orang-orang yang gak sekolah nih. Capek sendiri. Macet. Kasian lah, kasian lah Indonesia kita pun sama gak Bu Yuni. ngerti, apapun gak ngerti, jadi bego. Jadi gimana ya? Bu Yuni, Simpel aja Bu Yuni, tinggal kibarkan bendera putih aja kan sudah selesai. Bu Yuni. Biar Bu kita Udah bendera putih, udah bendera putih Bang Salam. Bu Yuni, ini ngobrol yang lain lah, ngobrol yang lain. Kenapa Bu Udahlah, Yuni? kalau sudah bendera putih sudah diangkat, oke lah, kita kan teruskan gitu Bu Yuni. Nah, nggak apa-apa Bu Yuni. Pak Salam. Ya, saya Kenapa pamor Juma sekarang ini menurun Bu Yuni? bentar dulu. Saya males ya. Wah, mau debat lagi. Lagi udah dinetralin. Bu Yuni. Jadi, Bentar. Apapun kata yang lain lah yang bentar. Gimana pula host disuruh bentar? Bu Yuni, apapun itu, aku padamu pokoknya Bu Yuni. Lanjut, gasken. Wah, Bang Congor, biasalah. Bentar, aku mau ngomong sama Bu Yuni. Tadi Bu Yuni repot ngomong sama orang nggak sekolah. Memang Bu Yuni yang sekolah sendirian di sini? iya kayaknya memang dia nggak sekolah kayaknya. Iya, cuman Bu Yuni yang sekolah di sini. Ada yang sekolah. Nah iya, Walaupun Ibu memang Yuni- yang lain nggak sekolah, Bu Yuni aja yang sekolah di sini. Iya, betul. Iya, walaupun Ibu Yuni Oh, sekolah gitu. S2, S3, tapi tetap kata Muhammad, otakmu separuh Bu. Iya, betul. Hebat ya, Bu Yuni yang paling sekolah sendiri di sini ya. Yang lain nggak sekolah semua ya. Betul. Yang lain nggak pada sekolah. Luar biasa. Luar biasa. Ajaran Beri siapa itu? tepuk tangan yang meriah. Iya, tapi percuma aja sekolah tapi otaknya separuh, buat apa? Coba tunjukin ijazahnya Bu Yuni. Bisa nggak? Orang nggak apa-apa daripada Dilarang pilih jasa, nanti rumahku Coba kena tunjukin. ban. Rumahku kena ban. Tanya lagi mana otak seperempatnya kan? Udah, Jangan nanti menghina room host, begitu. nanti room host Jangan menghina. kebenar. Jangan menghina Bu Yuni, yang lain nggak sekolah gimana sih? Ya, nggak boleh, soalnya kalau perempuan di Islam itu dikasihani, nggak boleh dihina, dipukul boleh tapi dipukul, sama suaminya boleh dipukul. No comment. Bu Yuni, Gimana, Bu aku Yuni? tetap padamu Bu Yuni. Aku tetap padamu. Gimana Bu Yuni? Karena di surat An-Nisa ayat 34, perempuan atau istri boleh dipukul suaminya itu. Ya udahlah. Bu Yuni Iya, nggak mending mau jawab. bahas Bang Zuma gitu kan. Tadi kan pembicaraan awal kan Bang Zuma kan, kenapa naik, kenapa turun pamornya, itu pembahasan awalnya tuh. Tanya Bu Yuni tuh pernah diajak makan cuma ke restoran Iya belum? Bu Yuni, kira-kira kenapa Bu Yun? Juma Iya. sekarang pamornya turun Bu Yun. What happened aya naon gitu. Pamor cuma turun nggak juga sih segitu aja sih. Tapi dulu memang lebih itu karena kita Soalnya umatnya pada sadar Bu Yuni. Gitu loh, mereka aja nggak bisa naik mobil, di Zumanya bisa naik mobil gitu loh Bu Yuni. Udah pada sadar, semua makan di restoran, mereka masih di warteg. Bisa jadi juga Bang Albertus pindah ke Yusuf PI. Iya. Masuk akal sih. Sadar lah. Tuh.
Ya udahlah. Bu Yuni nggak mau jawab. Di bawah Berarti Juma sama Yusuf PI sudah pecah kongsi dong berarti. tolong teman-teman ini nggak enak bener ini ngeliat angkanya 666 ini bahaya. Tolong ditambahin angkanya nggak enak. Yang belum follow ya, yang belum follow di atas ya, yang belum follow ya. Guys, everybody. Artinya gini loh teman-teman. Gue salah Bang sama Albertus, Bang Trud ya. nih. Bakal sampai berapa tuh akunnya nanti? Udah lihat video PT aku naik di Komal Edis, Bang Delap? Iya. Pakai Ya. komalku juga nggak apa-apa Bang Trud. Kapan sampean buat Komal nggak pernah toh? Aduh, masa nggak pernah Bang Trud aja nggak pernah tengok-tengok. Oh, ini yang akun yang gede enggak? Bang Delap? Iya ini akun gede nih. Oh. Dulu kan gelap kan namanya kan? Iya gelap betul. Gelap semua. Iya. Cuma ganti nama Nanti akun. ditombak sama Bu Yuni. Iya. Sekarang udah nggak gelap dia terus, dia udah terima Tuhan Yesus terus. Ngawur aja BAB ini. Udah dari dulu terima. Kok masih gelap? Dulu Bang Delap. Nah, sekarang kan udah enggak. Nah, udah enggak terus. Duh, dulu gelap itu bukan saya yang gelap. Oh, bukan. Bukan. Dunia pertiktokan ini loh gelap. Oh, gelap. Oh, jadi Bang Sekarang udah Albertus kelihatan hilalnya udah kelihatan hilal. Udah jangan diterusin BAB. Bang Albertus ini oten ya? Iya, ada dari dulu. Saya gua nggak percaya. Sama aku juga nggak percaya. Apa dalilnya? Oten. Tanya Bu Yuni aja. Jadi dulu gua sempat diskusi kan sama Bang Albertus yang misain Panan. Jangan gitu PAP. Dia ini senior. Berat saudaraku. Terus gua kasih dalil, oh kalau mau senior-senioranan kata gua, Yudas lebih senior. Dikejar gua sama Bang Albertus. Apaan tuh BAB? Ngikutin Yudas BAB kata dia. Zaman-zaman dulu. Lah aku kan cuma ngejawabin Bang, gue bilangin kayak gitu. Abang baper. Emang aku ngomongin abang ngikutin Yudas. Ya udah, kalau gitu tak kasih hadiah satu gitu. Kenapa bercerai itu zina waktu itu? Gue ketawa itu. Udah setahun lebih ya? Enggak sampai setengah tahunan mungkin. Setengah tahunan. Wow, kalah. Ini aja udah bulan 6 Bang. Edis TV ngundang. Edis TV ngundang Cuk. Edis TV KW kali. Serius Edis TV. Gua ini nggak berkawan sama yang lain. Udah, aku turun dulu ya biar ini penggemarnya cuma biar naik penggemarnya cuma. Ya, izin turun juga ya teman-teman. Iya. Bah, pasti mau ke Edis semua ini. Kabur ke Edis. Kamu ke Edis kan? Saya ada kemarin ya Mas Bang Trud sama Edis ya ada naik ya. Ada saya. Itu pakai akun utama Bang Shalom. Kalau Ya, ini kan akun yang baru. Iya, kemarin saya ada lihat itu kemarin. Ya. Boleh izin turun ya. Yuk, Ya Bang Shalom. Yuk, shalom. Berarti kan gini kan Bang Al. Cuma tenggelamnya jika dia diskusinya di tempat orang ketiga tuh, betul toh? Baru open. Ya, secara logika gitu. Betul. Gitu toh. Maka Yusuf PI juga harus tampil di room orang ketiga itu. Harusnya sih. biar karam juga, betul. Biar karam. Iya. Kalau berani ya. Iya. Naik Iya. naik ke Edis aja dulu Bang. Minta langsung follow di situ. Cepet Allah menurunkan. Jangan. Membuat Muhammad lupa. Dia kalau nggak bisa open cam dia nggak mau. Nggak apa-apa kan orang yang nonton tuh tahu Bang Trud tuh. Bilang aja langsung bantu follow dulu biar bisa open cam bilang. Jangan lah, nggak enak kan itu akun entertain dia kan nggak enak.
Oh iya, oke. Sebentar saya pakai perangkat biasa. Temanya nggak salah. Allah menurunkan ayat lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Tahu, ngerti aku maksud Edis itu. Iya. Paham. Pokoknya Edis kalau udah buat tulisan, kan dia kan kalau live ada tulisan kan, Bang Cina? Di belakang, di atas kepalanya itu ada kan? Ada ya. Nah, temanya itu nggak bisa dibantah. Benar yang dibilang dia itu. Tapi memang sekarang saingannya Edis nih Yusuf PI loh Bang. Yusuf PI kemarin 30k loh, rame loh. Benar, karena pendukung Juma itu ke situ, pendukung Juma ke Yusuf PI semua tuh. Betul. Yusuf PI itu menangnya dia nggak pernah marah orangnya, dia ikut gaya Edis juga. Aduh, ini gimana orang yang marah-marah terus, aduh. Jadi dia dimarahin oleh Komal, dia nggak marah Bang. Bagus itu. Entertainer tuh begitu harusnya memang. Yusuf PI ada jiwa entertainer nih. Jadi pembawaannya nggak baper gitu ya. Betul. Iya, dia nggak baperan. Lihat aja kemarin diamuk-amukin, dia sampai ditunjuk-tunjuk dia. Aduh, saya dimarah-marah gimana nih? Aduh, kata dia. Nah, jadi dia gimana ya? Dia kayak terima. Iya, pinter dia. Halo, Andi Nesia. Ada. Tunggu nekat yang nyata, saudara. Nih, kita kalau apa nih? Topiknya Juma Karam gitu. Iya. Bang Ngobrol Juma lah Karam sama saya nggak itu ya. dapat gonimah. Kalau dapat gonimah mas saya Betul 100% buat orangnya sendiri, betul tuh Bang Andi. Apa ini? Ini apa ini? Iya, kalau dia karam saya dapat gonimah mah mending ya, ini nggak dapat gonimah buat apa? Kayaknya gonimahnya kalian sendiri yang ngambil kayaknya. Gua pasti. Saya curiga kalian yang dapat gonimah tapi diem aja. Enggak sehitam. Lo kan belum pernah ketemu gua. Iya, makanya. Lebih hitaman cowok lu lah, aneh aja orang timur sana. Lah gua aja tahu kok fotonya. BAB ini ngomong sama siapa lagi? Pakai seragam polisinya dia. Wah, dia nggak tahu. Apa temanya? Ya jelas sahabatnya dong, gimana sih lo? Betul. Nah. Kiamat. Oh, bukan BAB. Kita kan jangan baru dijawab Sandi BAB. Terus aku tanya kan, BAB tahu dari mana kalau Nabi Muhammad itu pedofil? Ayo. Nggak pernah gua ngomong kayak gitu. Nggak pernah gua. Loh, kalau dia kan boleh berbohong dalam 3 hal. Kalau lo boleh berbohong dalam semua hal, BAB. Nah, inilah meninggoy. Baik, kok pada turun semua, Cuk. Oh.
Saya tidak tahu ini kenapa teman-teman. Oke lah, nampaknya mungkin kita nggak usah siaran di YouTube ya hari ini ya. Iya, sorry ya teman-teman sekalian ya. Sebenarnya saya mau siaran juga di YouTube, tetapi StreamYard kita habis. Saya coba bikin email baru tadi untuk bisa siaran kembali, tapi nggak bisa. Ya, mau gimana lagi lah ya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi kita siaran hari ini tidak kita siarkan di YouTube, tidak ada siarannya di YouTube ya teman-teman ya. Sebentar. Oke, tidak ada siarannya di YouTube, kita siaran begini saja lah ya, nggak apa-apa ya. Oke ya, ini saja ya. Oke, ya teman-teman, hari ini kita akan diskusi santai saja ya, hari Sabtu pagi menjelang siang. Jadi kepada teman-teman yang muslim silahkan ya, kalau kalian mau diskusi silahkan yuk ikut bergabung. Oke. Ya, kita naikkan muslim-muslim yang belum pernah naik ya. Kita utamakan muslim-muslim yang belum pernah naik, yang baru-baru lah begitu ya. Terima kasih. Oke, ini ada Leo, coba kita kesini kan. Makasih Leo. Iya, selamat pagi menjelang siang Leo. Halo Leo. Langsung macet teman-teman, langsung macet ya. Oke, kita turunkan ya. Kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen jangan naik dulu ya. Sekali lagi teman-teman yang Kristen jangan naik dulu. Kita undang dulu yang muslim-muslim, oke? Oke ya, teman-teman ya. Terima kasih Bang Agus Ibrahim. Maudi, ya. Selamat pagi menjelang siang, Maudi. Halo Modi. Bang Edis. Ya, muslim Modi. Saya Om Ken dulu ya. Ya, Anda muslim. Halo. Baik, kita turunkan ya. Sekali lagi teman-teman ya. Teman-teman, kalau kalian mau naik ke sini, pastikan Anda tidak salah alamat ya. Pertama, Anda itu wajib muslim dan Anda wajib memiliki pengetahuan, oke? Ya. Oke. Iya, kita kasih naik ini ada siapa ini? Waduh, namanya sulit banget ini, siapa ini? Ian. Oke, Ian, silakan Ian, nyalakan kamera Anda. Halo Ian. Nah, macet lagi. Bisa bersuara. Oke, Ian, saya turunkan ya.
Karena kamu tidak berani bersuara, saya turunkan. Oke. Kita kasih naik. Kita sabar ya teman-teman ya. Kita cariin orang Islam yang masih bisa berargumen. Karena udah pada keok semua ini. Ngomong saja sudah pada nggak bisa. Nah, kali ini kita mau bahas apa teman-teman? Kali ini kita akan bahas mengenai tema ini. Mengenai Allah main lupa-lupaan. Apa itu Bang, Allah main lupa-lupaan? Kayaknya seru ini. Ayo silakan, yuk ya. Yang muslim-muslim, nah ini. Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayatnya. Jadinya ini seperti lagu kuburan ini. Lupa lagi ayatnya. Ada. Yuk. Jadi memang agaklah. Nabinya Tuhannya agak lain, ya. Oke. Bang, kenapa Bang kok Anda bilang agak lain begitu? Kenapa sih? Ya karena mereka nempel-nempelin nabinya sama Tuhannya ke Injil dan Taurat itu. Ketika dia menempel-nempelkan imannya ke dalam Bible kita, ke dalam iman kita, maka menurut perspektif Bible, menurut perspektif Injil dan Taurat, Muhammad dan Allah agak lain. Menurut perspektif Taurat dan Bible, begitu. Yuk, silakan. Jika Anda seorang muslim, ajukan permintaan naik, kita diskusi dengan baik. Yuk, silakan. Oke, ada Febri Pet. Selamat pagi menjelang siang, Febri Pet. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bang. Ya, muslim? Muslim, Bang. Muslim. Silakan, nyalakan kamera. Ya, ini yang dibahas tentang ayat apa, Bang, yang dilupakan? Ya, kameranya dinyalakan dulu. Ini, makanya saya tunjukkan. Tenang, sabar. Tahan diri. Nyalakan kamera dulu. Saya undang dari sini. Sudah? Kita akan membahas nih mengenai Allah dan Muhammad main lupa-lupaan. Oke. Ya, saya konfirmasi dulu ya, karena tadi kan belum menyalakan kamera. Jadi saya konfirmasi sekali lagi nih. Bang Febri ini muslim. Muslim. Dari wajah-wajahnya Bang Febri ini nampak bahwa Bang Febri ini adalah seorang muslim yang hanya di KTP saja. Betul? Betul? Salah. Berarti Anda mempelajari agama Islam? Ya, saya belajar agama Islam. Oh, belajar agama Islam. Jadi begini Bang Febri, sebelum kita lanjutkan, saya punya satu slogan yang cetar membahana. Alasan seseorang masih Islam adalah karena dia tidak mempelajari agama Islam. Jika Anda mempelajari agama Islam, maka mustahil Anda masih Islam. Tidak percaya dengan slogan itu? Gimana Bang? Jika saya mempelajari agama Islam? Lemot. Saya ulangin. Alasan Anda masih Islam atau alasan Anda itu sekarang jadi orang Islam, itu karena Anda tidak mempelajari agama Islam. Seandainya Anda mempelajari agama Islam, besok pagi Anda bangun bukan jadi orang Islam lagi. Loh, nggak percaya. Mau kita buktikan? Slogan Anda ini apa? Kayak orang agi teler. Tuh, baik. Kita buktikan ya. Gimana? Oke. Anda sekarang ini enggak lagi teler ya? Kalau lagi teler, saya mana mungkin bisa ngobrol dengan Soalnya ngomongnya lagi kayak orang teler. Baik. Jadi begini, Febri. Ya. Di dalam Al-Quran, adakah Allah itu mengatakan kepada Muhammad bahwa Quran itu dibacakan kepadanya supaya Muhammad tidak lupa?
Tidak. Tidak ada. Pantesan Anda masih Islam. Saya tunjukkan ayatnya. Kalau ada, berarti yaitu alasannya tadi. Anda masih Islam itu karena Anda tidak tahu. Nih, saya tunjukkan. Di dalam surat Al-A'la, ayat yang ke-6. Saya bukakan ya. Al-A'la. Surat ayat terus. Oh, surat Al-A'la nggak tahu. Jadi kamu tidak tahu ada surat Al-A'la? Ya, terus baca. Oh, tidak tahu. Makanya saya bilang teman, nama surah saja dia tidak tahu. Aduh, baik saya balikkan. Inilah teman-teman. Makanya tadi saya bilang Anda itu Islam karena Anda nggak ngerti ajaran agama Islam. Anda yang kurang memahami tentang Islam. Oh, buktinya surat Al-A'la aja Anda kaget. Surat apa? Ya, coba apa isi Jadi surat menurutmu nggak ada surat Al-A'la? Ya, apa isi surat Al-A'la itu coba? Nih, saya tunjukin surat Al-A'la. Aduh, sungguh kamu nekat yang nyata. Oke, baik. Ini itu bukan surat Al-A'la, Bang. Itu surat Al-A'la. Iya, sama surat Al-A'la. Allah itu dengan Al-A'la itu beda, Bang. Ya itu masalah kamu sok-sok ngarap aja. Itu masalah sok-sok ngarap. Oh, baiklah, baik. Dia mau ngarap-ngarapan sama saya. Itu nggak jelas Allah. Bego. Dengar. Sudah? Bicaranya sudah? Apa? Mau ngomong apa? Baik. Kamu ngomong tentang surat aja tidak tahu. Baik. Sudah tenang? Sudah tenang? Enggak sih, nggak bisa tenang Baik. kalau Anda menyimpangkan isi nama surat itu. Baik. Sudah bisa saya bicara sekarang? Apanya? Jawab pertanyaan saya. Baik, saya bisa tanggapi. Baik. Tadi saya ngomong surat Al-A'la, dia salahin saya. Iya, kamu salah. 100% kamu salah. Tenang. Ya, Saya gimana? tadi bilang surat Al-A'la, kemudian dia salahin saya. Bukan Al-A'la, Al-A'la. Saya ditertawakan. Ngomong aja kamu nggak bisa. Oke, baik. Karena kamu Oke, baik. Congormu aja ngomong nggak tahu. Baik, Menyebut baik. suatu Sudah? surat aja tidak tahu. Baik, Gimana sudah. kamu mau Oke, jadi- baik. Karena kamu mengatakan bahwa yang benar itu bukan Al-A'la tapi Al-A'la, saya tanya apa arti Al-A'la? Ya sekarang saya mau menanya kamu kembali Allah itu apa artinya? Menceret. Gayamu Al-A'la. Coba kamu baca. Walaupun kamu bacanya A'la, artinya apa? Ya sekarang saya juga mau tanya kamu, Allah itu artinya apa? Tidak tahu artinya. Sekarang saya juga Allah itu artinya sama apa? aja kamu nggak ngerti artinya. Allah itu apa? Tuhan kamu Allah. Itu artinya. Gimana Sekarang Anda saya ini? juga tanya dengan kamu. Sekarang kita ke materi lagi. Oke, materi. Jawab dulu pertanyaan saya. Allah itu apa artinya? Lu sama saja nggak ada artinya. Mau Al-A'la, Al-A'la nggak ada artinya. Kamu memanggil nama Mas Tuhan kamu saja. Allah. Kami mawon bahasa Jermannya. Kalau kamu tidak Oke, coba Anda baca sekarang. Sekarang Anda baca ini. Enggak. Bahasa Jerman dan bahasa Arab itu beda. Enggak bisa. Sebentar. Kami akan membacakan bahasa Jerman dan bahasa Arab udah itu takut. beda. Jangan Udah takut. persamakan bahasa Arab dan bahasa Arab. Tadi kamu bilang bahwasanya Allah tidak pernah bilang kepada Muhammad dibacakan Quran biar Muhammad tidak lupa. Itu jangan bahas masalah itu dulu. Ini kamu Allah itu apa artinya? Dia kabur. Ya udah. Tadi kan Al-A'la salah. Yang benar Al-A'la. Ya udah apa artinya Al-A'la? Al-A'la apa artinya? Saya mau bertanya juga dengan kamu, Allah itu apa artinya? Jangan sama-sama nggak ada artinya kok gimana? Kenapa kamu bisa ngomong? Ya udah sekarang ke inti gimana? Sanggup ke inti? Enggak. Tidak berani.
Makanya, oke, kita balikan lagi nih ya. Jadi tadi kan sudah saya bilang sama kamu. Apakah kamu tidak tahu bahwa di dalam Quran ada Allah mengatakan kepada Muhammad dibacakan Quran supaya kamu tidak lupa? Kamu bilang nggak ada, ternyata ada. Gimana? Apa yang ada? Nah, dari tadi Anda tidak nyimak atau bagaimana sih? Bukan, kamu asal kalau kamu ngomong itu asal berbunyi saja. Kamu menyebut kitab-kitab kami, kamu menyimpangkan. Tidak bisa. Kamu berdiskusi dengan. Saya balik dulu kamera saya. Pakai teori saja. Kamu kebanyakan pakai teori. Tidak bisa pakai data yang benar. Tadi kita bahas apa? Ya, kamu bahas apa? Tadi saya tanya sama kamu, adakah di dalam Al-Quran bahwa dibacakan Quran kepada Muhammad supaya Muhammad tidak lupa? Kamu bilang tidak ada, betul? Tidak ada. Kalau saya tunjukkan ada gimana? Ya, surat apa yang ada? Baik, kita balikkan. Kita balikkan bahwa ayat itu ada. Saya balik kamera saya. Data kamu nggak valid. Loh, ini dalam surat Al-A'la ini tadi apa? Kabur. Kabur dia, saudara-saudara. Oke. Kita lanjutkan kembali, ya. Jadi teman-teman, tema kita kali ini itu agak sedikit seru karena Allah dan Muhammad tuh main lupa-lupaan. Yuk, silakan yuk. Ini dari judulnya aja udah lucu nih. Dari judulnya udah lucu. Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkan kepadanya itu. Iya kan? Makanya Quran itu tiada lain hanyalah sendau gurau semata. Kenapa bang kok dikatakan sendau gurau? Nah ini Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa akan ayat yang diturunkan. Apa itu tidak sendau gurau? Yuk silakan. Kita kasih muslim-muslim ya. Kita kasih muslim-muslim, kita gilir ya. Kita gilir yang belum pernah naik, kita kasih naik. Oke, kita kasih naik ada Ide Timur. Ide Timur. Ya, selamat siang. Kalau Ide Timur ini kayaknya sudah ya, Indonesia Timur sudah siang. Ide Timur, selamat siang. Udah hampir jam 12 juga ya, teman-teman ya. Halo Ide Timur. Ya, shalom bang. Waduh, Kristen, saya turunkan ya. Mungkin dia tidak dengar dari tadi. Saya sudah bilang kalau Kristen jangan naik ya. Kita kasih naik ada Randy. Oh bukan Randy nih, siapa ini? Raja Tega. Raja Tega 956. Ya, selamat siang Raja Tega. Siang ganteng, selamat Muslim, Bang. siang. Ya, alhamdulillah muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera. Ayo kita diskusi dengan baik. Silakan. Mau diskusi apa ini, guys? Ya, kameranya dinyalakan dulu. Oke, baik. Saya konfirmasi dulu nih, Bang Raja Tega. Anda ini Muslim atau bukan? Muslim, Bang Idis. Muslim. Oke, jadi tema kita kali ini, Bang, adalah mengenai Allah dan Muhammad yang main lupa-lupaan. Lupa. Ini pernah Anda percaya nggak dengan ini? Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Itu Bang Iblis. Nabi Muhammad kali kita manusia. Yang bikin Muhammad lupa siapa? Hah? Yang bikin Muhammad lupa siapa? Ya Allah. Terus ngapain Allah nurunkan ayatnya? Kan lupa bukan berarti kan nggak ingat itu. Lupa bukan berarti nggak ingat. Apa definisi lupa? Sekarang definisi lupa itu apa? Ya lupa ingatan.
Udah saya bilang teman-teman, belum ada muslim yang naik ke sini yang waras. Ini kan akal dulu Dengar, lah. dengar, Nabi Muhammad kan manusia. Raja Tega, dengar, tenang, tenang, Memangnya sifatnya tenang sifat ya. lupa. Yang dimaksud Itu, lupa, dengar, lupa adalah keadaan di mana seseorang tidak mampu mengingat sesuatu yang dahulu pernah terjadi atau dahulu pernah diingatnya, betul? Betul? Betul. Betul. Nah, pernah nggak Allah menurunkan ayat kepada Muhammad, menurunkan ayat Al-Quran maksudnya, lalu Allah sendiri membuat Muhammad lupa dengan ayat itu, pernah nggak? Ya, kalau Allah itu tidak membuat Ditanya lupa. pernah atau enggak nih? Bang, coba dibaca dulu. Anda bisa baca nggak? Jangan-jangan Anda nggak bisa baca. Coba baca dulu. Iya, bisa Dis. Coba baca. Allah menurunkan ayat, lalu Allah membuat Muhammad lupa ayat yang diturunkannya itu. Kenapa kok bisa begitu? Kan udah bilang. Berarti Nabi Muhammad Allah sama Muhammad main lupa-lupaan, betul nggak? Enggak main lupa-lupaan. Nah, terus ngapain? Oke, apa tujuan Allah menurunkan ayat kepada Muhammad lalu Allah sendiri membuat Muhammad lupa ayat itu? Apa tujuannya? Coba. Ya, tujuannya ya untuk disampaikan itu. Apa yang mau disampaikan? Orang Muhammad lupa kok gimana? Orang ingat. Gimana nih orang ini? Berarti mereka lagi main lupa-lupaan. Gimana sih? Itu kan karangannya. Iya sudah, sekarang saya tanya. Apa tujuan Allah membuat Muhammad lupa? Tujuannya? Ya karena manusia itu fitrahnya memang ya lupa, sering lupa. Fitrahnya lupa. Kenapa kok cuman ayat itu doang? Yang lain-lain kenapa nggak dibikin lupa juga? Ya beda lagi kalau semuanya lupa, Dis. Lagi. Lupa kalau semuanya. Oke lah, kau turun dulu di bawah sana. Ya, udah, kau di bawah sana. Nah, sakit nanti kepala kita ngomong sama dia. Aduh. Ya. Sulit ini teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tolonglah ya kalau muslim yang naik itu yang berilmu. Ya, punya ilmu dikit lah. Jangan asal ngomong, yang penting jawab gitu. Aduh. Oke. Kita kasih naik lagi pasien selanjutnya ya. Kita kasih naik ada Masya Allah. Tadi Masya Allah kemana nih Masya Allah? Kok hilang? Oke, kita kasih naik ada Masya Allah. Oke, Masya Allah. Masya Allah. Oh, kok lari ke Bang Afri? Oke, Bang Afri. Ya, selamat siang Bang Afri. Halo? Oh, kita ganti dulu judulnya ya. 28 Juni siang. Oke. Tadi pagi, sekarang udah siang. Halo Bang Afri. Oke, saya turunkan saja ya. Bang Afri tidak nyambung. Kita kasih naik ada teman-teman yang Kristen. Kenapa kalian ngeyel sih ya? Karena sudah saya bilang jangan ngajukan permintaan naik. Kenapa kalian ngeyel ngajukan permintaan naik ini? Kenapa sih teman-teman? Ada apa sih? Teman-teman Kristenku, ini channel saya undang yang muslim biar membantah argumen saya. Kalau kalian naik ke sini terus mau ngapain gitu loh. Coba yang Kristen, kalau kalian masih ngajukan permintaan naik, coba saya kasih naik dulu. Mau ngapain coba? Coba ya, saya kasih naik dulu. Soalnya ini sering naik nih. Ya, Sianturi Channel, silakan nyalakan kamera. Sianturi Channel. Halo?
Ya, Sianturi Channel Muslim, Bang. Saya Kristen, Bang. Izin screenshot dulu ya, Bang ya. Oke, di TV. Kita kasih kesempatan dulu ya, Bang ya, yang muslim ya, Bang ya. Oke, Bang ya, oke ya. Oke, kuturunkan ya, Bang Sianturi ya. Kita kalau galak-galak sama yang Kristen nanti serba salah juga. Tapi teman-teman gini loh. Kenapa yang saya undang itu yang muslim? Karena gini. Kita kan bahas muslim nih. Terus muslimnya nggak kita kasih ngomong. Ya kan? Muslimnya tidak kita kasih kesempatan untuk bicara. Artinya apa? Artinya kita ngomongin mereka di belakang. Kita menjadi seseorang yang beraninya ngomongin orang di belakang. Sementara kalau kita undang mereka, kan kita langsung nih ketemu sama pihak yang kita bicarakan. Biar mereka kasih jawaban gitu loh. Kalau kita ngomongin Islam, nggak ada orang Islamnya, kita persis seperti Abdul Somad. Kalau Abdul Somad begitu, dia bahas Kristen, nggak ada orang Kristennya. Ya, begitu teman-teman, oke? Paham ya, teman-teman ya? Paham ya? Oke, mudah-mudahan teman-teman paham lah apa yang saya maksudkan. Oke, kita kasih naik ada... sebentar ya. Sabar. Kita kasih naik yang muslim. Sebentar. Kita lihat siapa ya. Muslim. Coba kita kasih naik M Giver, coba. M Giver. Kalau ada MM-nya ini kemungkinan kan Muhammad gitu loh. Ya, selamat siang M Giver. Muslim, Bang. Muslim, Bang. Halo? Selamat siang, Hadis. Iya, Muslim. Baik, kita turunkan ya. Kita turunkan. Iya, mungkin kita iklan dulu saja lah ya. Kalau udah kayak begini nih tandanya suruh iklan. Ya, teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman ya, kita ada program Rumah Apologet. Sekali lagi kepada teman-teman yang ingin ikut berpartisipasi dalam pendirian Rumah Apologet itu, teman-teman bisa support ya dengan cara mampir ke profil saya nih. Di profil teman-teman ada, bagi teman-teman yang mau mensupport pendirian Rumah Apologet, klik saja profil ya teman-teman ya. Di situ nanti ada link untuk kolektor. YouTube-nya saya matikan karena hari ini kuota gratisan kita di StreamYard itu habis. Jadi kalau kita mau siarkan di YouTube, itu kita harus pakai aplikasi tambahan. Namanya itu StreamYard. Nah, dan itu biayanya itu $50 sebulan atau sekitar 800.000 per bulan. Nah, itu baru StreamYard doang, belum yang lain, belum yang ini, belum yang itu. Jadi banyak teman-teman. Tapi kalau di Konoha ya kita enak begitu. Kita berapologet di sini harus kita ya struggle begitulah ya. Kalau di Konoha kita santai-santai saja, tapi di sini ya seperti itu. Nah, tadi itu saya buatkan email baru, tapi tidak bisa. Sudah saya buatkan tapi tidak bisa untuk siaran begitu. Jadi akhirnya saya tutup yang di YouTube, teman-teman ya, yang di YouTube. Nah, bagi teman-teman ya, teman-teman yang mau mensupport ya Edis TV, itu sudah saya siapkan ini wahananya atau tempatnya nih, teman-teman ya. Tapi supportnya itu hanya buat kolektor aja nih, teman-teman, kolektor Rumah Apologet. Kolektornya itu hanya buat Rumah Apologet saja. Ya, teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin mensupport Edis TV, teman-teman bisa support di sini. Tuh, kelihatan ya, tangkap layarnya, screenshot layarnya. Atas namanya saya ya, teman-teman ya, Edis. Nama depannya itu Edis, teman-teman. Silakan teman-teman kalau mau mensupport, silakan tangkap layarnya ya. Karena banyak teman-teman yang
apa namanya, tidak tahu ini begitu. Dia taunya itu dari channel lain, dia lihatnya dari kanal lain begitu, nggak tahu. Dia tidak, banyak kanal-kanal lain tidak menampilkan begitu. Oke ya, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik yang muslim-muslim. Ada Tuan Resam Shop. Oke, Tuan Resam Shop. Oke, terpental lagi Tuan Resam. Kita naikkan lagi. Ada Ahmad Tanzil. Oke, Ahmad Tanzil. Ya, Ahmad Tanzil. Ya. Ya, silakan nyalakan kamera Ahmad Tanzil. Halo. Sudah? Belum kelihatan, Bang. Sudah, Bang? Ya, agak sedikit menggema, Bang. Oke, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Ya, Ahmad Tanzil, ini dari foto profil Anda ini Anda Ustadz, istri cadara. Sudah ada suaranya, Bang? Ya sudah lah, gimana? Suara saya bisa Anda dengar? Oke. Ya, Ahmad Tanzil, saya mau tanya nih sama Anda ini, Ahmad Tanzil. Anda ini orang yang memperdalam Al-Quran atau tidak? Macet. Oke lah ya, saya turunkan ya Ahmad Tanzil ya, karena macet-macet sinyal nggak ada. Oke teman-teman, sehubungan ini ada biasa ya, ada keluhan karena suara terlalu berisik, karena saya ini jerit teman-teman, jerit dan biasa ada yang terganggu teman-teman. Jadi mungkin kita lanjutkan besok saja ya teman-teman ya. Nah ya teman-teman ya, jadi kita lanjutkan besok siarannya. Jadi mohon maaf teman-teman, siarannya kita lanjutkan besok karena Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan debat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai yang ke-25. Begini bunyi firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu, yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu telah dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Peringatan untuk hidup
sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu memukamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Demikianlah bunyi-bunyi firman Tuhan ini. Kiranya kita terus diberkahi oleh Tuhan. Dan mari kita hormatilah semua orang. Kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah Raja. Biarlah tetap kita teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah kita semua yang mendengar video ini menjadi saksi untuk kemuliaan Allah. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.